Kabinet Muhammad Natsir merupakan salah satu kabinet penting dalam sejarah politik Indonesia. Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri pada 6 September 1950 setelah era Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri sejak Konferensi Meja Bundar KMB di Belanda pada 1949. Kabinet ini adalah kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui proses penghapusan RIS yang dipelopori oleh Natsir sendiri melalui Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950. Mosi tersebut mengusulkan agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang lebih solid dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi berbagai gejolak politik dan kedaulatan akibat tekanan dari Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Hal ini berujung pada berbagai perundingan yang pada akhirnya memunculkan RIS, namun banyak kalangan nasionalis termasuk Natsir menilai bahwa struktur federal ini justru melemahkan kedaulatan Indonesia karena membuat negara terfragmentasi menjadi beberapa negara bagian. Natsir yang merupakan tokoh dari Partai Masyumi dikenal memiliki visi negara kesatuan yang kuat. Ia menyampaikan mosi integral di DPR RIS yang berisikan ajakan untuk membubarkan RIS dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mosi ini didukung oleh berbagai fraksi politik, termasuk PNI dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), sehingga berhasil menciptakan konsensus nasional. Berdasarkan keberhasilan mosi integral tersebut, pada 6 September 1950, Natsir ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri. Kabinet Natsir ini dikenal sebagai kabinet koalisi yang melibatkan Masyumi sebagai partai mayoritas serta beberapa partai lain seperti PNI dan PSI. Kiprah Kabinet Natsir, satu Kabinet Natsir berupaya membangun kembali ekonomi nasional dengan melakukan stabilisasi keuangan, dan 2 pengembangan infrastruktur pencapaian penting adalah bergabungnya Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950. Ini menandai pengakuan internasional yang lebih luas terhadap kedaulatan Indonesia. Namun, meskipun Kabinet Natsir berupaya keras untuk memperbaiki kondisi bangsa, ia tidak bertahan lama. Kabinet ini hanya bertahan kurang dari 1 tahun, hingga 21 Maret 1951. Salah satunya PNI, sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, tidak puas dengan beberapa kebijakan Natsir, terutama terkait dengan program ekonomi dan ketidakpuasan terhadap dominasi Masyumi dalam kabinet. Kiprah Natsir sebagai Perdana Menteri, meski singkat, memberikan kontribusi besar dalam pembentukan kembali NKRI serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.